Hai good people, perkenalkan saya Dr. Ahmad Arif SPOG, dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan. Kali ini kita akan membahas seputar fertilisasi. Saya paham, terkadang perjalanan memiliki anak bagi sebagian pasangan tidaklah mudah. Berbagai upaya sudah dilakukan, namun belum membuahkan hasil. Yang penting, jangan patah semangat. Bisa jadi ada beberapa faktor utama penunjang keberhasilan promil yang luput diperhatikan. Kali ini saya akan menjelaskan 3 faktor utama penunjang keberhasilan promil, yaitu faktor ovulasi, faktor gaya hidup, dan faktor biologis. Faktor pertama yang akan saya bahas adalah mengenai ovulasi. Ovulasi terjadi ketika sel telur yang matang itu dilepaskan dari ovarium dan berikutnya didorong ke tuba falopi. Masa ovulasi merupakan masa subur bagi setiap wanita. Sehingga ketika hubungan seksual dilakukan pada masa ovulasi, kemungkinan hamilnya jadi lebih besar. Masa ovulasi itu terjadi sekitar 14 hari sebelum siklus haid berikutnya. Namun, masa ovulasi ini berlangsung singkat, yaitu sel telur tersebut hanya akan bertahan paling lama 24 jam dari sejak dilepaskan dari ovarium. Untuk itu, hubungan seksual harus dilakukan pada saat yang tepat ketika ovulasi tersebut terjadi. Dikarenakan faktor ovulasi ini sangat penting, perlu diketahui cara memprediksi waktu ovulasi yang tepat. Yang paling sederhana adalah dengan sistem kalender, yaitu setiap perempuan akan mencatat siklus menstruasinya setiap bulan. Namun cara ini menjadi tidak efektif apabila siklus haidnya tidak teratur. Cara berikutnya adalah dengan mengecek suhu basal tubuh. Untuk mengecek suhu basal tubuh, perlu dilakukan pengukuran suhu yang rutin setiap paginya ketika bangun tidur. Ketika nantinya didapatkan grafik yang meningkat, saat itulah terjadi proses ovulasi. Cara lainnya adalah menggunakan alat prediksi ovulasi. Alat ini mirip dengan tes kehamilan, yaitu dengan mendeteksi urin. Namun, yang dideteksi adalah hormon yang menandakan saat itu terjadi ovulasi. Faktor yang kedua adalah faktor gaya hidup. Gaya hidup yang ideal sangat mempengaruhi hormon yang menunjang keberhasilan promil. Contoh gaya hidup ideal yang dapat menunjang promil yaitu seperti mengkonsumsi makanan sehat dan bernutrisi, olahraga teratur namun tidak berlebihan, jangan merokok atau menjadi perokok pasif, hindari konsumsi alkohol, kurangi asupan kafein, kelola stres dengan baik, dan jaga berat badan agar tetap ideal. Nah, mengapa berat badan ideal itu penting? Karena pada pria, obesitas dapat berdampak buruk pada hormon yang mempengaruhi produksi sperma. Sementara pada wanita, obesitas dapat mengganggu siklus ovulasi. Faktor yang terakhir adalah faktor biologis. Untuk itu, penting bagi kita untuk memeriksakan diri apakah terdapat gangguan medis yang dapat menghambat proses pembuahan. Ada beberapa gangguan medis yang dapat menghambat program kehamilan. Seperti misalnya pada pria, adanya gangguan kualitas sperma. Misalkan spermanya encer, jumlahnya sedikit, gerakannya kurang, atau banyak sperma yang cacat. Nah, kondisi seperti ini biasanya karena adanya gangguan seperti varikokel, infeksi testis, atau kadar testosteronnya yang rendah. Sementara pada wanita, gangguannya dapat berupa PCOS, atau juga dikenal dengan sindroma ovarium polikistik, di mana ditandai dengan sel telur yang kecil-kecil dan sulit matang. Gangguan lain dapat juga berupa miom, adenomiosis, kista endometriosis, dan juga penyakit radang panggul. Setelah memahami ketiga faktor tadi, sebaiknya pemeriksaan diri ke dokter dapat dilakukan 3 bulan sebelum rencana promil, atau setelah 1 tahun menjalani pernikahan dengan hubungan seksual yang teratur tanpa kontrasepsi, tetapi belum berhasil juga hamil. Ada 3 pemeriksaan wajib yang harus dilakukan dalam menjalani program kehamilan. Yang pertama, analisis sperma untuk menilai kualitas sperma. Yang kedua, USG transvaginal untuk menilai bentuk rahim, ovarium, dan bagian lainnya. Yang ketiga, pemeriksaan HSG untuk menilai adanya sumbatan dari organ kandungan tersebut. Selain itu, pemeriksaan urin, darah, hingga pap smear juga dapat dilakukan untuk menunjang keberhasilan program kehamilan yang akan dijalani. Dengan memperhatikan ketiga faktor ini, kemungkinan berhasilnya program kehamilan dapat meningkat.